Jadi unsur sama energi duluan unsur. Nah, unsur ini manifestasi dari sang tunggal itu. Kalau di dalam ilmu sains itu kan bahasanya kan Higgs boson. Dari kekosongan melakukan keajaiban yang melalui Tirta ini terbitlah Higgs boson. Higgs boson mempunyai memecahkan dua partikel menjadi positif dan negatif, malaikat atau iblis. Gitu. Kalau Higgs boson itu Gusti tadi, Gusti kang sejati, ya ingsun kang dadi pangeran manunggaling awan Gusti. Nah, baru tiga, proton, elektron, neutron. Nah, ini terpecahnya ini kan membentuk atom ini kan, dari tiga bagian ini membentuk atom. Nah, atom memecahkan dirinya. Kalau secara makro itu kan terjadinya Big Bang, maka terbelah menjadi partikel cair, padat, gas, dan cahaya. Maka di situ ada ledakan. Maka kayak petir itu cahaya dulu, jret baru ledakan, der gitu kan. Serat, der. Itu seperti Big Bang seperti itu. Karena kumpulan itu lah, dari situ kan terbentuklah energi. Terjadinya cair, debu, gas, dan cahaya. Itu dari sisilah tercipta sebuah energi. Nah, dari 5 energi ini terbentuklah air, angin, tanah, api, cahaya. Gitu. Nah, dari itu akan terbentuklah yang namanya elektromagnetika. Kenapa elektro? Elektro itu kan energi listrik, magnetika itu kan magnet. Ketika bumi, misalkan ini berputar, bumi ini kan menghasilkan magnet, dan magnet menghasilkan listrik, gitu kayak dinamo. Dan semuanya ini ada energinya. Nah, disebut energi elektromagnetika. Setiap pribadi manusia itu punya energi. Karena itu melakukan aktivitas hidup sebuah energi itu yang ada di bumi ini. Bumi 3 dimensi ini yang terbentuk dari 5 elemen semesta. Jadi yang disebut energi. Nah, dari energi itulah maka terjadilah nyawa. Maka kalau orang sekarat itu dipancing dengan listrik biar nyawanya kembali kayak motor di starter aja, ya kan? Kelistrikan itu kan bergerak, biar bergerak lagi, melakukan aktivitas lagi. Lalu untuk memancing, jadi sebuah energi itu memancing datangnya atom ke dalam tubuh, akhirnya terbentuk ion. Nah, dari ion ini kan kumpulan dari energi tadi. Makanya sebuah sel itu tergantung pada ionisasi dalam diri kita. Makanya kita kan mandi, ada ion masuk. Misalkan mau kita meditasi di malam hari, kita mandi, itu ada ion. Nah, ion-ion yang positif ini, ion-ion ini akan menyegarkan fungsi dari sel itu tadi, kesehatan bagi sel itu tadi. Ketika sel tubuh kita bagus, maka kondisi fisik kita juga baik. Makanya ketika meditasi itu kan sangat berfungsi sekali. Ketika kita meditasi, kita terkoneksi dengan semesta, energi kita tersinkronisasi dengan energi semesta. Kita tercharging secara otomatis. Tuhan itu nggak ada yang tidak bisa dilogika, semuanya berlogika. Dari penciptaan 0 sampai 9 ibaratnya, itu nggak ada yang nggak bisa dilogika, semua bisa dilogika. Orang nggak bisa mencapai logika karena keterbatasan dari pengetahuan itu sendiri. Ketika orang mencapai keterbatasan itu, melampaui keterbatasan itu, ya bisa dilogika, bukan sesuatu yang mitos. Karena kita bisa menalarkan. Nah, itulah fungsinya kita ketika kita meningkatkan spiritualitas kita mempunyai daya penalaran kita, daya analisis kita terhadap segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehidupan. Gitu, Pak.
Oke, mungkin ini sesi terakhir ini. Tetap kita balik ke tema spiritual tadi. Kira-kira kalau seorang pemimpin yang dibekali dengan spiritual yang cukup mumpuni, tentunya nanti dampaknya dalam bernegara tentunya dirasakan mungkin sama masyarakat, sama rakyatnya itu akan terasa makmur, sejahtera, aman, damai dan sebagainya, mudah mencari pekerjaan, mencari rezeki dan sebagainya mungkin ya, karena itu kan sangat-sangat apa ya, sebagai rakyat itu sangat-sangat tergantung kepada pemimpin. Nah, ketika sebaliknya tanpa dilandasi dengan spiritual, mungkin nanti kebijakan yang diambil dari seorang pemimpin ya, mungkin presiden ya, itu tentunya kan mungkin berdampak buruk pada masyarakat. Nah, mungkin Mas Dinus bisa memaparkan di sesi terakhir ini bagaimana tentang di Indonesia presiden kita, menurut Mas Dinus, tentang masalah spiritualnya. Tentunya Pak Prabowo di sini ya. Dalam hal ini menurut Mas Dinus bagaimana melihat sosok Pak Prabowo ini, spiritualitasnya beliau, budi pekerti beliau dan sebagainya lah, mungkin kebatinan kerohanian yang halus-halus yang gaib-gaib mungkin bisa dijelaskan juga. Monggo Mas, silakan. Jadi gini Pak, otomatis ya, ketika seorang pemimpin yang mempunyai spiritualitas itu dia mempunyai center energi ya, gitu. Contohnya zaman kerajaan dahulu ya. Di dalam kerajaan zaman dahulu itu kan tidak semua raja mencapai pada sebuah kemakmuran, dan rata-rata sebuah kerajaan itu mencapai kejayaan dipimpin oleh seorang raja yang minimal itu titisan dewa. Maka dari titisan dewa ini akan memberikan kejayaan bagi rakyatnya, bagi negaranya. Lah maka dari itu untuk mencapai itu kan akan sangat sulit pada era sekarang ini. Jadi bahkan mungkin zamannya Pak Karno itu bukan, istilahnya bukan tataran dewa. Contohnya kalau di tataran dewa itu zamannya Jayabaya, zamannya Sri Rangga Rajasa atau Amarwabumi, istilahnya gitu. Ada masa-masa kejayaan yang dimiliki oleh seorang raja, dan itu seorang raja, kepemimpinan dari suatu ketatanegaraan sebuah kerajaan itu mempunyai masa tersendiri, karena memang beliau-beliaunya itu ada sebuah tugas tertentu, ada sebuah yang masanya itu pembuka, terus kejayaan dan penutup atau keruntuhan dari sebuah kerajaan. Itu ada tokoh-tokoh dari seorang raja di masa kerajaan, di masa lampau, itu harus dihadiri dengan jiwa yang merupakan titisan dari para dewa, dan itu kan sangat sulit terjadi di zaman sekarang. Dan nanti untuk Nusantara ini, kepemimpinan dia adalah merupakan dari manifestasi titisan dewa, karena harus menggunakan yang dinamakan sentral energi. Dari sentral energi ini akan memberikan vibrasi, frekuensi bagi rakyatnya, bahkan negaranya. Ini sangat penting sekali, karena sebuah kepemimpinan yang berspiritual pasti dari segala tata negaraan itu tidak bersinggungan dengan hukum alam, pasti sudah jelas akan selaras dengan hukum alam. Jadi selama kepemimpinan yang belum berlandaskan spiritual, tidak akan yang namanya mencapai suatu keselarasan hukum alam. Jadi tetap menjaga pemeliharaan yang disebut Hamamayu Hayuning Bawono. Jadi tidak semata
bahwa segala sesuatu yang terbangun itu dari segi yang sifatnya material, tapi yang utama adalah yang namanya jiwa atau rohnya atau secara spiritnya. Sebuah negara itu kan harus dari spiritnya dulu. Maka dibilang bangunlah jiwamu, makalah tumbuhlah ragamu. Kan ibaratnya kan gitu. Kejayaan pun harus dilandasi dari kesucian, kembalinya jati diri sebuah bangsa. Nah sekarang ya namanya jati diri, berarti kan pemimpinnya harus mempunyai jati diri dulu. Bagaimana kita bisa memberikan contoh pada orang lain sedangkan diri kita belum bisa menerapkan yang namanya jati diri. Sebuah kejayaan pasti diawali yang namakan kembalinya jati diri sebuah bangsa. Nah, sebelum seorang pemimpin bisa mengembalikan sebuah jati diri, setidaknya dia sudah bisa mengembalikan dirinya sebagai jati diri Tuhan itu sendiri, sebagai manifestasi dari Tuhan atau Gusti yang sejati. Jadi tidaklah akan terjadi suatu kejayaan, karena sudut pandang kejayaan era di zaman sekarang itu hal-hal yang berupa physically atau material gitu. Jadi yang namanya sebuah kejayaan ketika di mana kehidupan itu mengalami kenaikan yang namanya suatu peradaban. Maka peradaban itu diambil dari adab, akhlak, budi pekerti, ya. Suatu peradaban. Ketika suatu peradaban, budi pekerti terbangun di dalam sebuah ketatanegaraan, disitulah akan menemukan kejayaan yang sebenarnya kejayaan yang sejati, bukan sekedar hanya kematerialan atau bersifatnya fisik semata, tapi secara jiwa kayak zaman dulu era Mataram kuno, secara keharmonisan masyarakat dia sangat adab, sangat berbudi pekerti, dan di situ tercipta yang namanya keselarasan. Jadi tidak ada yang pihak lain yang dirugikan. Misalkan ini ada kerajaan ini mencapai kejayaan, sedangkan kejayaannya di atas penderitaan bangsa lain, gitu. Mencari keberuntungan dari segi perdagangan atau politik, mungkin dia mengalami kejayaan secara fisik, tetapi kejayaannya di atas penderitaan bangsa lain, dan itu kan sangat melawan dengan hukum alam. Nah, maka dari itu kita kembali pada suatu kejayaan pada era Mataram kuno. Dulu itu sangat gemah ripah loh jinawi. Jadi suatu kejayaan sebuah negara atau kerajaan karena dibangunnya dari keharmonian masyarakatnya, bukan karena kekayaan, tetapi dibangun dari suatu keharmonisan budi pekerti luhur yang tercipta dalam masyarakat itu. Ketika masyarakatnya ini tertata, harmoni, jati dirinya juga bagus, secara otomatis ini akan terbangun yang namanya kejayaan. Dari disitulah baru disebut peradaban. Sekarang memang banyak negara yang jaya, tapi belum bisa dikatakan itu adalah peradaban. Sebentar, puncak Mas. peradaban. Sebentar, Mas. Kira-kira pejabat-pejabat kita sekarang itu beradab apa enggak? Punya budi luhur yang tinggi atau enggak menurut Mas Dinus? Saya kira kalau menurut saya sesuatu yang belum selaras dengan alam itu belum, karena hanya terfokus pada sesuatu yang sifatnya materi, masih terkontaminasi dengan negara-negara lain, belum bisa menjadi identitas di sebagai suatu negara. Masih cari keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, korupsi besar-besaran gitu ya. Ya kita kan masih kehilangan identitas kita kan belum menemukan identitas Nusantara. Oke, sesi terakhir, kira-kira kapan kita mungkin menjadi negara yang sangat-sangat beradab, berbudi pekerti yang luhur,
mungkin Indonesia yang jaya, Indonesia emas dan lain sebagainya lah. Ini nanti ini Pak akan beralih pada monarki, tetapi ada tetapinya. Ketika peralihan menuju monarki, kepemerintahan republik ini akan dihancurkan habis-habisan. Monarki kembali ke kerajaan berarti? Iya. Jadi ini ketataan negaraan republik ini benar-benar hancur cur-cur. Bisa melalui alam, bisa melalui peperangan, bisa melalui fenomena alam. Banyak faktor membuat kepemerintahan RI ini benar-benar sudah kolap, tidak bisa apa-apa. Nah, suatu saat nanti ada suatu kelompok yang tiba-tiba muncul, dia bisa membuat sesuatu yang sifatnya menuju yang namanya monarki, menuju ke perubahan. ya. Jadi ketika ada kehancuran pemerintahan ke Indonesia ini, itu tanda-tanda bahwa itu adalah menuju peralihan ke pemerintahan yang sifatnya monarki atau kerajaan, dan itu dipegang oleh orang-orang pilihan semesta, bukan pilihan rakyat. Terus nanti bagaimana ketika ada peralihan dari pemimpin satu ke yang kedua, itu apakah tetap pakai sistem seperti monarki yang konvensional, mungkin diturunkan kepada darah dagingnya, anaknya gitu, atau Ya, itu generasi gitu? istilahnya gini, jiwa-jiwa lampau yang dulu menjadi raja, dulu menjadi patih, prajurit, mereka menitis kembali pada jiwa tubuh-tubuh orang-orang sekarang. Dia menata kembali ini, tetapi bukan berarti sifatnya mengulang, bukan melakukan sesuatu perulangan, tetapi pembaharuan, pemperbaikan dari peradaban-peradaban di masa lampau. Jadi bukan suatu pengulangan, tetapi ini memperbaiki suatu peradaban lagi yang lebih tinggi. Jadi jiwa-jiwa lampau yang menitis ke pribadi sekarang ini, di era sekarang ini, dia mempunyai basic yang dibawa pengalaman zaman dulu. Misalkan ini orang ini menjadi raja, ya akan menjadi raja monarki tadi. Dulu dia sudah menjadi pengalaman, mungkin entah di era Majapahit, entah itu Mataram kuno, mereka hadir kembali dalam tubuh orang sekarang. Jadi mereka itu, makanya dalam Ugawang Siliwangi pelakunya itu saja, itu lagi. Suatu pergantian zaman pelakunya itu lagi. Itu ada di Ugawang Siliwangi. Nah, itu artinya itu bahwa yang nanti akan mengembalikan monarki ini adalah jiwa lampau yang menitis kepada baru ini. Jiwa-jiwa sekarang ini yang dulu berperan, itu perkumpulan dari entah Mataram, entah Kediri, entah Singosari, entah Mojopahit bersatu menjadi satu kesatuan yang disebut Nusantara. Ini tidak bisa diganggu-gugat karena hadirnya jiwa lampau dan banyaknya terbangkitkan atau awakening secara kolektif. Ini sebuah tanda, bukan sesuatu hal yang kebetulan, karena ada sesuatu alasan di situ. Ini sebuah persiapan, bukan sesuatu kebetulan, tapi ini sebuah persiapan untuk sesuatu hal yang baru, mencapai suatu peradaban, puncak peradaban. Dan ini akan, kepemerintahan ini yang sedang berjalan sekarang ini akan benar-benar dihancurkan. Bahkan perbankan dunia nanti tidak ada, dienolkan semuanya oleh faktor alam, oleh fenomena alam, entah kejadian peperangan juga bisa. Berarti hutang-hutang sudah dihapus semua berarti? Nol, tapi pelakunya ya juga hapus.